Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau bagikan bunga, dan bunga itu telah saya tanam untuk menghiasi altar Tuhan. Jadi, engkau harus tumbuh dan mekar di altar Tuhan, dan harus layu dan mati di altar sana. Di saat ku melayani Tuhan, ku lihat ada banyak rintangan. Ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilanmu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Melayani Tuhan, ku lihat ada banyak rintangan. Ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Tanda kesulungan akan dilepaskan dengan bukti lesu sembar pakaian paket maneng nimun beli hari nimun ya. Auwe atau pukunulong, heutur laga rawang, lening Yesus gai ama pu benjer. Au di pano adeba beli Kristus naruk nimun neteribun serani sawe. Au no beli li artio nang beli rang molo dana jaga plamang orinuma. Lahir elu oribung wari lodar ele, dana meten ganu lunung, dana pau ganu menoan. Libu yang liar ribu, rotabin rang lelian, sayang duden sabedari. Baik pelepasan atribut tanda lambang kesulungan langsung dikenakan kepada adik. Yang menerima tugas dari kesulungan au dadi ata we nera korak
Tuwe gumat aw na hub, dari lerot aw na nawak. Tubuk kanuri nerah bapak kanu bogi. Laila mora wewari lu dolo, wait na hamatana matat na pelang bulan. Mita ba noran ayin pura ba noran aram. Tapos tangan untuk semua. Moa bagul labu belum nada rosa. Kuda kuanti te orang malam. Ramut bakatana hubut te bang lorot. Saya duden sampai dari. Amin. Mari kita semua berdiri mengawali perayaan syukur ini dengan nyanyian.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Tuhan mengasihi setiap kita bukan karena kita istimewa atau bukan karena kita memiliki banyak kelebihan-kelebihan di dunia ini. Namun, Ia membuat kita istimewa karena Ia telah terlebih dahulu mencintai kita. Hari ini kita semua, saya dan Bapak Mama sekalian, dalam nada syukur bergembira atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam diri saya, atas kasih karunia Tuhan yang menerima dan mentahbiskan saya menjadi imamnya. Marilah dengan penuh hati gembira dan bersyukur kita bersama-sama berdoa dan memuji Allah kita yang maha baik. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Betapa luhur dan mulia rencana penyelamat-Mu atas manusia. Betapa agung dan tak terselami kebijaksanaan-Mu dalam memanggil dan meneguhkan kami yang lemah dan rapuh dengan urapan imamat suci untuk melanjutkan karya penyelamatan Yesus, Putra-Mu Raja semesta alam junjungan kami. Karena itu pada kesempatan perjamuan Ekaristi perdana yang sungguh membahagiakan ini, kami patut mengangkat hati, bermazmur dan memandangkan nada pujian sembari memohon, semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tidak berpaling dari Engkau sabda hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan dan menghayati warta bacaan-bacaan suci berikut ini dengan hening. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Kata-kata tadi juga menjadi moto tabisan imam baru kita. Mestinya juga pengakuan iman semakin mendalam kalau kita tahu apa arti kesulitan dan hidup di dalam iman. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk melihat pertama-tama bagaimana pengalaman Petrus sampai pada akhirnya ia mengakui imannya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Tantangan Yesus dijawab dengan penuh keberanian. Keberanian di dalam beriman. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Pengakuan iman Petrus lahir dari sebuah kesulitan, tantangan besar. Tapi dari kelompok kecil 12 ini, Petrus atas nama mereka mengakui iman. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Namun saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan iman Petrus ini akan teruji di dalam perjalanan. Teruji di dalam perjalanan jatuh bangun. Di dalam kehidupan Petrus.
Ketika Yesus ditangkap dan diadili, Petrus menyangkal gurunya. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus membaharui kembali, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Petrus jatuh dan bangun dalam situasi sulit, tetapi keberanian beriman tetap ia tunjukkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menjadi kata-kata Petrus ini diambil oleh Pater Petrus Marianus Sogelata menjadi moto tabisannya. Dan kalau kita melihat perjalanan panggilan dari imam baru ini juga, dalam situasi sulit, perjalanan panjang, jatuh dan bangun di dalam mengikuti Kristus, dalam perjalanan siara panggilannya. Saya mengenal imam baru kita ini ketika ia masuk Frater BHK. Sebagai seorang novis Frater BHK, saya bertemu di kota Malang. Dan saya waktu itu juga menjadi tim pembinaan untuk kursus gabungan novisiat. Di saat itulah saya bertemu dengan beliau. Saya mendengar bahwa ia meninggalkan panggilannya sebagai seorang frater BHK. Dalam perjalanan waktu saya ketemu di Maumere karena ia masuk kembali Biara Rogasionis. Dan tidak lama bertemu karena ia pergi ke Filipina. Terakhir kemudian ia datang sebagai seorang diakon, minta saya untuk retret persiapan tabisan. Dan hari ini kita hadir dalam misa perdana. Suatu perjalanan panjang panggilan hidupnya. Dan salah satu kisah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu musibah terbaliknya kapal atau perahu dari Palue menuju Maumere. Dan inilah pegangan imam baru kita dalam perjalanan ke depan untuk menapaki jalan panggilan hidupnya sebagai seorang imam. Perjalanan juga masih jauh terbentang ke depan. Banyak cobaan, banyak godaan di dalam kehidupan. Pater Rian akan terpuji kalau ia teruji di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang imam. Yesus mestinya menjadi raja kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita terus jatuh dan bangun. Kita akan menjadi terpuji ketika kita teruji dalam perjalanan siara iman kita. Kata-kata Petrus penuh pergumulan, tetapi ia telah setia hingga akhir. Ini juga yang telah dipilih oleh imam baru kita menjadi moto tabisan. Kita doakan menjadi kekuatan, pegangan dalam perjalanan penghayatan imannya. Tentu dalam banyak jatuh dan bangun, godaan di dalam menghayati panggilan. Setia hingga akhir. Inilah juga mesti menjadi penghayatan hidup kita. Menjadikan Yesus raja kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam suka dan duka kehidupan ini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki sabda hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, marilah kita membaharui iman kita dengan ucapan syahadat. Aku percaya akan Allah,
Ya Bapa, putramu bersabda, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Kami percaya bahwa Engkau sungguh mengenal kami, maka dengarkanlah kiranya doa umat-Mu ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah Sri Paus, para uskup dan imam di seluruh dunia. Semoga mereka tetap menjadi gembala yang baik, sabar, saleh, dan selalu mau berkurban. Kiranya mereka bahagia dengan pilihan hidupnya, serta setia dalam mengabdi di Kau dan sesama. Bagi imam baru, ya Bapa, dampingilah imam baru kami dengan kasih setia-Mu. Dengan demikian ia selalu arif dan bijak dalam mengambil keputusan, tabah dalam menghadapi kesulitan, tekun dalam melaksanakan karya kegembalaan, serta saleh dalam doa, kurban, tutur dan tindakan.
berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kiranya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu, agar kami lebih mampu berkarya dalam mengabdi Dikau dan melayani sesama kami, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Kepada Tuhan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, dan takut diberkati. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yesus adalah gembala yang baik yang membimbing kawanannya kepada keselamatan dan damai. Maka marilah memohon damai itu kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah damai Tuhan bersamamu. Marilah kita memberikan salam damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Inilah salah satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih imam baru atas jasa dan pengorbanan mereka bagi dirinya, juga kepada seluruh umat yang hadir. Yang berhak menerima komuni kudus adalah umat Katolik yang telah mempersiapkan diri dengan baik.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih kepadamu karena kami telah Kau satukan dalam perjamuan cinta kasih Putramu. Semoga dengan kekuatan santapan suci ini mendorong dan meneguhkan kami untuk selalu mengusahakan keselamatan bagi sesama dan lebih sungguh menyerahkan diri kepada tugas pewartaan, cinta dan pelayanan kasih sesuai dengan teladan juru selamat kami, Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bunda tercinta, jadilah nakoda bagi bahtera ziarah imamat saya, karena Dikaulah penolong dan pendoa setia di hadapan Allah, sumber kebahagiaan, pangkal dan tujuan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Allah pendiri serta pemimpin gereja senantiasa meneguhkan saudara-saudara dengan rahmat-Nya, agar saudara-saudari dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan setia. Semoga Allah sendiri menjadikan saudara pewarta dan penyaksi kabar gembira yang membebaskan dan menyelamatkan. Semoga Allah menjadikan saudara-saudari pelayan-pelayan kabar sukacita ilahi, agar semua orang selalu bertumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi syukur atas tabisan imamat saya sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.